Patrick Kluivert temukan penyerang ganas. Dua asisten Patrick Kluivert memantau aksi pemain abroad. Di tim pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor telah memulai tugasnya bersama tim Merah Putih dengan memantau aksi pemain abroad di Liga Belanda. Sebelum kita bahas satu persatu, ada baiknya subscribe, like dulu, komentar menurut sobat 90 IDN. Patrick Kluivert temukan penyerang ganas. Dua asisten Patrick Kluivert memantau aksi pemain abroad. Di tim pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor telah memulai tugasnya bersama tim Merah Putih dengan memantau aksi pemain abroad di Liga Belanda. Patrick Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, siap menggila lawan Australia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah bomber Persisolo, Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta merupakan satu dari sedikit penyerang bertipe nomor 9 di Indonesia saat ini. Ia dikenal sebagai goal getter yang dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Disia-siakan Shin Tae-yong. Ramadhan Sananta sering dicadangkan Shin Tae-yong. Sayangnya, penyerang model seperti Ramadhan Sananta tidak laku di sistem permainan Shin Tae-yong. Terbukti dari 10 caps membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, semuanya dijalani Ramadhan Sananta dari bangku cadangan. Pelatih asal Korea Selatan itu cenderung memilih penyerang mobile seperti Rafael Struijk yang pintar melakukan pressing terhadap pertahanan lawan. Namun, di era kepelatihan Patrick Kluivert, penyerang seperti Ramadhan Sananta bisa menjadi andalan timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa saja membangkitkan memorinya ketika aktif sebagai pesepak bola, yakni menjadi penyerang mematikan. Ramadhan Sananta juga sedang panas-panasnya bersama Persisolo. Setelah mencetak gol di pekan keempat Liga 1 2024 hingga 2025 pada 13 September 2024, Ramadhan Sananta sempat absen mencetak gol selama 5 bulan. Kondisinya semakin parah karena penyerang 23 tahun ini terkena hukuman skorsing 3 pertandingan akibat kartu merah. Namun, setelah comeback semalam, penyerang yang membantu timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024 ini langsung menggila. Cetak brace lawan PSIS Semarang. Ia mencetak brace 2 gol sekaligus membantu Persisolo menang 2-1 atas PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Jika sanggup meningkatkan performanya hingga Maret 2025, Ramadhan Sananta hampir pasti di bawah Patrick Kluivert. Terlebih, Patrick Kluivert membutuhkan penyerang pengganti Ragnar Oratmangon yang absen melawan Australia karena terkena akumulasi kartu kuning. Selanjutnya, Ramadhan Sananta dan Persisolo akan menjamu Persija Jakarta pada Minggu, 26 Januari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert maupun staf pelatih timnas Indonesia lainnya disinyalir menyaksikan laga ini. Sebab, di skuad Persija Jakarta terdapat banyak pemain berlabel tim nasional seperti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Sambil menyelam minum air pun menjadi istilah yang dilakukan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, alias sekaligus memantau pemain Persisolo yang layak membela timnas Indonesia. Jelas, salah satu pemain Persisolo yang memiliki kapasitas untuk memperkuat skuad Garuda adalah Ramadhan Sananta. Dua asisten Patrick Kluivert di tim pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor telah memulai tugasnya bersama tim Merah Putih dengan memantau aksi pemain abroad di Liga Belanda. Denny Lanzaat kali pertama memantau aksi pemain naturalisasi Eliano Reijers saat membela PEC Zwolle di Liga Belanda atau Eredivisie ketika mengalahkan PSV di Stadion Makpar. Dalam pertandingan itu PC Zwolle menang 3-1 atas pemuncak klasemen Liga Belanda PSV. Eliano Reijers tampil bagus dalam pertandingan ini dengan menunjukkan kekuatannya dalam bertahan, serta aktif dalam membantu serangan. Namun Eliano sempat melakukan pelanggaran di kotak penalti saat berusaha melakukan sapuan. Untungnya, penalti yang dieksekusi Luuk de Jong gagal menjadi gol setelah tembakannya melenceng. Kemudian teranyar Denny Lanzaat memantau kinerja pemain naturalisasi Ivar Jenner saat tampil memukau bersama Jong Utrecht di Liga Belanda, Selasa 21 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Hal itu juga terlihat dari unggahan Denny Lanzaat di story akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Januari pagi waktu Indonesia Barat. Ivar Jenner sendiri tampil selama 92 menit saat timnya Utrecht 2 bermain imbang 1-1 melawan De Graafschap di Eerste Divisie di Stadion Sportcomplex Oudenbalch, Utrecht, Selasa 21 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini Ivar Jenner mampu menampilkan permainan gemilang di lini tengah permainan Utrecht 2. Bahkan dalam beberapa
beberapa video yang beredar tampak Ivar Jenner mampu melewati kepungan pemain lawan dan melepaskan tembakan yang mengancam pertahanan lawan. Ivar Jenner sendiri tampil selama 92 menit saat timnya Utrecht 2 bermain imbang 1-1 melawan De Graafschap di Eerste Divisie. Asisten Kluivert lainnya, yakni Alex Pastoor juga sempat memantau permainan gelandang timnas Indonesia Tom Haye saat membela Almere City menghadapi Heracles Almelo di Liga Belanda di Stadion Janmar. Dalam laga ini Tom Haye bermain selama 89 menit. Pemantauan ini menjadi bagian dari tugasnya sebagai asisten pelatih timnas Indonesia untuk memilih pemain yang akan dipanggil untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Eliano Reijnders dan Kelvin Verdonk menjadi dua pemain diaspora yang paling bersinar di pertandingan Liga-Liga Eropa akhir pekan lalu, dan jangan lupa Dajay Idzes juga penampilan di Serie A sangat memukau. Eliano dan Verdonk seakan ingin memberi pesan untuk pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Eliano mendapat nilai 6,4 pada laga tersebut. Penampilan adik kandung Tijani Reijnders itu juga disaksikan langsung asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat. Sementara di Stadion Govert Stadion, Nijmegen, NEC yang diperkuat Kelvin Verdonk berhasil menang 4-1 atas Fortuna Sittard. Ini adalah kemenangan kedua beruntun NEC di Eredivisie. Kelvin Verdonk bukan hanya bermain apik. Bek kiri 27 tahun itu juga mencetak gol spektakuler pada menit ke-71 lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti. Woskoret kemudian memberi nilai Verdonk hingga 8,2. Bek timnas Indonesia itu hanya kalah dari Vito van Croij yang mendapat nilai 8,3. Sebuah gol roket dilesakan bek sayap timnas Indonesia itu ke gawang Fortuna Sittard pada menit ke-71. Memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan, tanpa ampun pemain berusia 27 tahun itu melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya. Bola meluncur deras tanpa bisa diselamatkan kiper Lou Koopmans. Ini merupakan gol pertamanya pada musim ini, dan menjadi suntikan semangat untuk kembali membela timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret mendatang. Penampilan apik Eliano dan Verdonk menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia. Selain itu, dua fullback itu sekaligus ingin memberi pesan kepada Kluivert bahwa mereka layak dipilih masuk timnas Indonesia. Jay Idzes jadi kapten Venezia. Kendalikan lini belakang Venezia yang acak-acakan, Jay Idzes dapat rapor biru lagi. Anak mantan gelandang Inter Milan, Dejan Stankovic, membuat 7 penyelamatan. Oleh banyak media Italia, Jay Idzes juga mendapatkan kredit positif. Di antara pemain non-kiper Venezia, bek keturunan Belanda ini mendapatkan angka rapor paling tinggi. Idzes dianggap mampu mengendalikan lini belakang I Lagunari yang sedang acak-acakan. Secara keseluruhan lini belakang Venezia dinilai tampil cukup solid di bawah kepemimpinan Idzes. Bahkan Jay Idzes menjadi kapten Venezia. Jay Idzes untuk kali pertama menjadi kapten ke-11 di Venezia. Dalam laga Serie A, menghadapi Parma, Minggu 19 Januari 2025. Ban kapten semulanya diemban oleh Joel Pohjanpalo, namun dirinya diganti pada menit ke-88. Joel kemudian memberikan ban kapten tersebut kepada Jay Idzes. Dalam sisa laga pemain yang kerap dipanggil Bang Jay itu menjadi kapten Venezia. Ini jadi kali pertamanya, pemain asal Indonesia yang menjadi kapten di Serie A. Sebelumnya Jay Idzes juga mencatatkan kali pertama pemain asal Indonesia yang tampil di Serie A. Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi 4 pemain bertahan bersama timnas Indonesia. Dengan begitu Eliano dan Verdonk memiliki peluang bagus masuk skuad dan bahkan menjadi starter. Debut Kluivert bersama timnas Indonesia akan terjadi saat melawan Australia di Sydney, 20 Maret, pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa like, komen menurut sobat-sobat sekalian. Terima kasih, next di video berikutnya.